Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang warga desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Ia bernama Damayanti Saragi alias Damira Raulia, berumur 35 tahun. Ia merupakan salah satu mualaf yang banyak mengalami rintangan, tantangan dan cobaan sejak berpindah keyakinan dari Kristen Katolik ke agama Islam. Damayanti mengisahkan hidupnya di sela-sela kegiatan pembinaan bagi para mualaf. Damayanti tertarik masuk Islam gara-gara makanan di tahun 2003. Sebelum masuk Islam, ia bekerja sebagai mandor perusahaan perkebunan kelapa sawit di Muara Enim. Sebagai atasan dan masih gadis, ia pun hobi memasak, salah satunya membuat makanan kue bolu. Saat ia membuat kue bolu, yang akan diberikan ke teman-temannya, akan tetapi setelah dibuat ternyata teman-temannya yang kebetulan mayoritas muslim menolak dengan halus untuk memakannya. Ia pun penasaran, kembali membuat lagi bolu, dan juga mereka tidak mau memakannya. Lalu ia pun mencari tahu penyebab teman-temannya tidak mau makan. Ternyata teman-temannya khawatir jika bahan atau alat-alat yang digunakannya untuk memasak juga digunakan bekas memasak babi yang menurut ajaran Islam najis. Semenjak kejadian itu selalu terpikir, dan setelah melalui pertimbangan dan resiko serta atas kemauan sendiri tanpa paksaan, ia pun meminta salah seorang yang menjadi bapak angkatnya untuk mengajarkan surat Al-Fatihah untuk ia hafal. Awal mula ayah angkatnya tidak mau, dan memintanya untuk berpikir dahulu sebab keyakinan tidak boleh dipaksakan dan harus dari hati nurani sendiri. Setelah saya yakinkan bahwa atas kemauan sendiri, kemudian ia mengajarkannya dan mengajaknya ke desa untuk diislamkan. Jadi saya masuk Islam bukan karena saya mau nikah dengan orang Islam atau dipaksa, tetapi murni atas kemauan sendiri. Setelah masuk Islam, kata Damayanti, ia pun akhir berkenalan dengan pemuda muslim dan akhirnya menikah pada tahun 2005. Pada saat ia masuk Islam, seluruh keluarga besarnya marah dan menentang, sebab baru dirinya yang pertama masuk Islam. Selain itu, ia pun telah dijodohkan sesama pemuda dari Batak, dan ketika ia menikah, keluarganya tidak mau datang. Dan jika mau datang keluarga pria harus menuruti adat Batak yang biayanya cukup besar, namun tekadnya akan tetap menikah secara Islam. Pernikahannya baik-baik saja, namun ketika usia pernikahannya mencapai 6 tahun, bahtera rumah tangganya sempat diterpa badai, karena suaminya sering mengeluh karena dirinya tidak bisa memberikan keturunan. Ia pun terpaksa pulang ke keluarganya, dan selama di rumah keluarganya ia kembali dibujuk untuk kembali ke agamanya dianutnya dahulu. Namun tetap ia tolak dan mantap memilih Islam. Ia pun menjelaskan ke keluarganya bahwa ia masuk Islam karena kemauan sendiri bukan karena mau menikah dengan pemuda Islam, tetapi mereka tetap tidak mau mendengarkan. Karena tidak tahan, ia pun kembali pulang ke rumah suaminya, dan berharap dalam keluarganya diberikan hidayah Islam. Lalu ia pun menjalani hidup seperti biasanya, namun dalam tekanan batin sebab belum mempunyai momongan. Ia pun rajin berobat mulai dari pengobatan medis hingga berobat kampung untuk meminta momongan, tetapi belum ada hasilnya. Dalam keputusasaannya, akhirnya ia pasrah dan berserah diri secara total kepada Allah, meminta momongan jika dipercaya. Kemudian ia pun berpuasa 1 bulan penuh, dan alhamdulillah setelah menunggu penantian 12 tahun lamanya, ia ternyata bisa hamil.
Pada tanggal 5 Maret tahun 2018, ia diberikan momongan anak perempuan yang diberi nama Duci Devira. Semenjak anaknya lahir, kini kondisi rumah tangganya harmonis kembali, terutama suaminya sangat sayang dengan anaknya yang sudah lama ia harapkan.